المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan menanggapi pernyataan seorang mu'alaf ketika ia ditanya alasan kepindahannya menjadi seorang Muslim. Nah, berikut kita saksikan videonya. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kitab malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Ini utusan Allah ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus, I love him. Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai seorang Muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Seperti itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? Suruh mereka aja yang buka. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanggapi terkait pernyataan-pernyataannya dalam video tersebut. Secara pribadi, saya tidak pernah mempersoalkan berpindahnya keyakinan seseorang pada kepercayaan yang baru. Karena itu hak asasi yang paling harus kita hormati. Orang punya hak untuk menganut suatu keyakinan. Tetapi yang menjadi persoalan kalau kemudian ia menjadi bodoh dan mengutip-ngutip kitab suci keyakinan lamanya untuk dijadikan pembenaran terhadap keyakinan barunya. Terlebih kalau ia menafsirkan secara salah ayat-ayat kitab suci yang dulu ia yakini, kemudian ia gunakan sebagai pembenaran untuk keyakinan dan keputusannya yang baru. Seperti yang dicontohkan oleh mu'alaf yang baru saja Anda tonton dalam video ini. Ada 3 hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama soal beriman dan mengikut Yesus. Ia katakan, saya tetap beriman kepada Yesus sebagai nabi-nabi Allah, sebagai salah satu dari nabi Allah. Nah, kalau ia ucapkan itu dalam konteks seorang Muslim, silahkan. Karena memang sebagai seorang Muslim ada perintah, ada keyakinan untuk beriman kepada seluruh nabi-nabi Allah. Dalam hal ini termasuk Yesus Kristus. Tetapi tentu bagi seorang Kristen tidak ada kewajiban untuk beriman kepada Muhammad. Tetapi akan menjadi salah kalau kemudian ia mencari pembenaran dari kitab suci Kristen, mengutip-ngutip kitab Injil untuk menjadi dasar bagi keyakinannya itu. Karena dalam iman Kristen, apa arti beriman kepada Yesus? Beriman kepada Yesus dalam perspektif kitab Injil, itu artinya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu seperti yang dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan bacakan dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di sana malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Annahu wulida lakum al-yaum, telah lahir bagimu hari ini Mukhallisun, Sang Juru Selamat, huwal Masihur Roh, dialah Kristus Tuhan. Jadi ini makna kemesiasan Yesus, bahwa ia adalah Sang Juru Selamat itu. Nah, persoalannya apakah Islam mengakui Yesus sebagai Juru Selamat? Apakah dia mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Mesias, Tuhan? Nah, memang salah satu gelar Mesias dalam perjanjian lama itu adalah Lord, Adonai, Tuhan. Meskipun Quran secara eksplisit mengakui bahwa Yesus adalah Al-Masih. Misalkan dalam surat Ali Imran ayat 45 dikatakan Ismuhul Masih, namanya adalah Al-Masih. Tetapi makna dari gelar Al-Masih seperti yang dinyatakan dalam kitab suci itu sama sekali tidak dikenal, tidak dipahami di dalam Islam, di dalam Quran. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, makna penuh dari gelar Al-Masih itu tidak dikenal sama sekali. Karena itu kalau dia katakan aku beriman kepada Yesus, beriman sebagai apa? Dalam perspektif Injil, beriman kepada Yesus artinya beriman bahwa ia adalah Sang Mesias yang adalah Mukhallisun. Mukhallisun artinya Sang Juru Selamat dan Rob, Tuhan, penguasa segala sesuatu. Yang kedua,
Aku mengikut Yesus, katanya. Yesus disunat, aku disunat. Yesus tidak makan babi, aku tidak makan babi. Kenapa Yesus dibaptis, Anda tidak dibaptis? Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya membaptiskan orang yang percaya kepadanya, Anda juga tidak membaptis? Jadi sekali lagi ini hanya pernyataan asal-asalan, pernyataan ngawur, di mana ia mencari pembenaran dari kitab suci Injil untuk menjadi dasar argumen bagi keyakinannya dia sendiri. Tentu ini sangat disayangkan, karena itu sikap yang bodoh. Yang kedua adalah soal gelar utusan bagi Yesus. Ia katakan Yesus adalah Rasulullah, Yesus utusan Allah. Anda harus tahu, istilah yang sama itu tidak bermakna, belum tentu punya makna yang sama. Jadi terminologi yang sama dalam kedua agama itu belum tentu memiliki makna yang sama. Anda harus banyak belajar deh. Karena terminologi istilah Rasul atau utusan Allah bagi Sang Mesias dalam kitab Injil itu justru menunjukkan keilahian Yesus. Karena kalau Anda baca dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur 107 ayat 20, Yesaya 55 ayat yang ke-10, di mana Sang Firman itu dipersonifikasikan. Misalkan dalam Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Dalam teks Ibrani digunakan kata apa yang Kuutuskan. Firman itu sebagai Rasul, sebagai utusan dari Allah. Jadi ini firman yang dipersonifikasikan. Yang ingin disampaikan, firman yang dipersonifikasikan dalam Perjanjian Lama kini benar-benar menjadi person dalam pribadi Yesus Kristus. Ia benar-benar berpribadi. Sang firman itu telah menjadi manusia. Wal kalimatu saru jasadan. Jadi ungkapan Yesus utusan Rasulullah dalam kitab Injil itu tidak bermakna Yesus utusan biasa seperti manusia-manusia biasa, tetapi bermakna ialah Sang Firman yang menjadi manusia, dan Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang ketiga tentang ketauhidan. Ia katakan Yesus mengajarkan dalam Markus 12, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita. Nah, pernyataan Yesus tentang keesaan Allah ini tidak berarti Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan. Karena di dalam kitab suci, Tuhan kadang menggunakan kata ganti orang ketiga untuk dirinya sendiri. Dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Di dalam Quran juga kita banyak temukan teks-teks semacam ini. Dan berulang kali Yesus menyatakan keilahiannya di dalam kitab-kitab Injil. Karena kalau Anda membaca dalam buku ini, Aqidatul Masihyin fil Masih. Jadi dalam bagian bab yang berjudul Al-Masih yatashifu bi jami'i sifatillah. Kristus disifati dengan sifat-sifat Allah. Karena Yesus menyatakan dirinya maha hadir. Ketika ia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Yesus menyatakan dirinya sebagai yang senantiasa ada bersama-sama dengan muridnya. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tentu ini bukan pernyataan Nabi biasa, tetapi pernyataan yang hanya bisa dinyatakan oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Karena itu Anda harus tahu, jangan sekedar berkata Yesus itu Rasul, jangan saja berkata Yesus mengajar tentang ketauhidan, tetapi siapakah jati diri Yesus seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab Injil. Karena itu silakan Anda menganut keyakinan apapun, tetapi jangan menjadi bodoh. Lebih-lebih kalau Anda menafsirkan ayat-ayat kitab suci agama yang lain. Karena itu sesuatu bentuk ketidakjujuran. Kita harus jujur, kita harus objektif dalam memandang segala sesuatu. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.